Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3251. Suasana di seluruh aula keluarga Ji menjadi sedikit tegang. Bahkan jika Dev dipanggil, Ji Lianjun tidak bisa membiarkan orang-orang dari Istana Juman membawa pergi Dev. Jangan bicara tentang Dev yang menyelamatkan lelaki tua dari keluarga Ji mengenai asal-usul bintang Dev di alam semesta. Ji Lianjun tahu bahwa Dev pasti akan menjadi Taipan di masa depan. Pada saat itu, keluarga Ji mungkin tidak lebih dari omong kosong di mata Dev. Sekarang Ji Lianjun ingin berteman dengan Dev sementara Dev belum berkembang. Ketika Dev benar-benar menjadi seorang Taipan, keluarga Ji mereka juga bisa mengikutinya. Sekitar 10 menit kemudian, Ji Cheng kembali, tapi hanya dia, bukan Dev yang mengikutinya. Apa yang terjadi? Ji Lianjun melihat ini dan bertanya dengan cepat. Ayah, Tuan Dev tidak ada di kamar. Sepertinya dia sudah pergi, kata Ji Cheng jujur. Saya pikir Anda sengaja membiarkan Dev melarikan diri, kan? Ketika Qin Jingyun mendengar ini, dia langsung tidak senang. Ji Cheng menatap Qin Jingyun dengan dingin dan mengabaikannya. Ji Lianjun mulai berpikir dalam-dalam. Dia tahu bahwa Dev tidak bisa meninggalkan keluarga Ji. Jika Dev ingin pergi, dia pasti akan memberitahunya. Tiba-tiba, Ji Lianjun mengira putrinya Ji Meiyan tidak dapat ditemukan. Berpikir bahwa Dev tidak ada di sini sekarang, Ji Lianjun sepertinya memahami sesuatu. Dia tahu bahwa Ji Meiyan pasti membawa Dev ke tanah leluhur melalui jalan rahasia. Sangat sedikit orang yang tahu tentang jalan rahasia, tetapi Ji Meiyan tahu bahwa sekarang keduanya tidak dapat ditemukan, kemungkinan besar mereka telah memasuki tanah leluhur melalui jalan rahasia terlebih dahulu. Meski tanah leluhur melarang orang luar masuk, Ji Lianjun tetap tidak keberatan jika Dev masuk. Saudaraku, sekarang Dev telah melarikan diri, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada Istana Juman? Petik 2. Dia bertanggung jawab atas masalah ini. Sekarang dia pergi, Istana Juman pasti tidak akan setuju. Petik 2. Ji Lianying menghadap Ji Lianyun tanya. Jelas sekali bahwa Ji Lianying sedang membantu orang-orang di Istana Juman berbicara. Karena Tuan Dev tidak ada di sini, kita bisa membiarkan semua orang di Istana Juman pergi sementara. Ketika Tuan Dev kembali, saya secara pribadi bisa mengantarkannya ke semua orang di Istana Juman, kan? Kata Ji Lianjun. Tuan Ji, tidak apa-apa. Jika Anda mematahkan lengan anak saya akan meminta penjelasan hari ini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, semua orang di Istana Juman masuk ke dalam posisi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar, dan kemudian seluruh aula mulai bergetar, seolah-olah ada gempa bumi. Semua orang melihat melalui jendela dan menemukan ada banyak orang dari Istana Juman keluar, mereka semua tinggi dan kuat, dan tanah berguncang dengan setiap langkah yang mereka ambil. Jelas sekali Istana Juman sudah siap runtuh sebelum dia datang. Melihat pemandangan ini, wajah Ji Lianjun menjadi dingin. Qin Hetian, ini kota Huanglan, keluarga Ji kami, bukan Istana Jumanmu. Apakah kamu ingin menjadi liar di sini? Menurutmu aku takut padamu? Setelah Ji Lianjun selesai berbicara, tubuhnya dengan aura yang melonjak, Ji Cheng langsung menghunus pedang panjangnya, dan banyak anak keluarga Ji juga mulai bertarung. Adegan menjadi tegang, dan perang akan segera pecah. Saudaraku, apakah kamu akan melakukan pertempuran berdarah dengan Istana Juman hari ini demi Dev? Petik 2. Kamu mengabaikan kepentingan kami semua. Bagaimana? Di bumi apakah kamu, kepala keluarga, melakukannya? Apakah kamu melakukannya? Petik 2. Kami berhasil bertahan sampai tanah leluhur dibuka, mengapa kami harus menyerah seperti ini? Ji Lianying mengambil kesempatan untuk menyerang Ji Lianjun. Mendengar hal tersebut, cabang keluarga Ji yang lain pun mulai menyerang Ji Lianjun. Lagi pula saat terjadi perkelahian, mereka dan cabang lainnya juga ikut menderita. Tanah leluhur akhirnya dibuka dan tidak ada cara untuk masuk. Saat ini, Ji Lianjun menjadi sasaran kritik publik dan menjadi sangat malu. Ia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba Istana Juman hari ini pasti sudah direncanakan. Ini adalah jebakan Ji Lianying. Tapi Ji Lianjun tidak punya pilihan, dan dia tidak bisa menahan diri saat ini. Bab 3252. Saya sudah mengatakan bahwa ketika Tuan Dev kembali, saya secara pribadi akan mengirimkannya ke semua orang di Istana Juman.
Jika ini tidak berhasil, apa yang Anda ingin saya lakukan? Petik 2. Sekarang Tuan Dev tidak ada di sini, bisakah aku masih mengubahnya? Ji Lianjun bertanya. Dia berkata dengan wajah marah. Karena Dev tidak ada di sini, kita bisa mendiskusikannya dengan Tuan Istana Qin dan menebusnya dengan cara lain. Mengapa menggunakan pedang dan senjata? Kata Ji Lianying. Oke, saya akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Apakah Anda ingin uang atau sumber daya rumput peri? Petik 2. Ji Lianjun berkompromi dan mengirim orang-orang ini dari Istana Juman pergi dulu. Selama tanah leluhur ditutup, Ji Lianjun akan mengambil tindakan terhadap Ji Lianying tanpa ragu-ragu. Awalnya, dia khawatir tentang persaudaraan, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Tuan Istana Qin, kompensasi apa yang Anda perlukan untuk ini? Ji Lianying bertanya pada Qin He Tian. Istana Jumanku bukan pengemis. Kami tidak punya uang atau sumber daya. Aku tidak membutuhkannya. Petik 2. Tapi ku dengar tanah leluhur keluarga Jimu telah dibuka, dan ada banyak orang tak berdaya di dalamnya, itu. Saya hanya berharap Anda bisa biarkan anak saya juga memasuki tanah leluhur keluarga Ji Anda dan melihatnya. Petik 2. Kata Qin He Tian. Tuan Istana Qin, sepertinya putramu belum memahami asal-usulnya. Bahkan jika dia memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita, dia tidak akan mendapat banyak keuntungan. Mengapa repot-repot? Ji Lianying memandang Qin Jingyun dan berkata, meskipun Qin Jingyun adalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dia belum memahami asal-usulnya, bahkan jika dia memiliki asal-usul yang tidak berdaya, itu tidak ada artinya baginya. Tuan JR, Anda tidak mengetahui hal ini. Saya lebih dari satu anak laki-laki. Petik 2. Setelah Qin He Tian selesai berbicara, seorang pemuda jangkung lainnya masuk dari luar. Pemuda ini terlihat agak mirip dengan Qin Jingyun, tapi auranya jelas lebih kuat dari Qin Jingyun. Ini juga anakku Qin Jingyu. Belum lama ini, anakku baru saja membuka ruang asal. Kudengar ada banyak binatang fantasi asal di tanah leluhur keluarga Ji. Selama kamu membunuh binatang fantasi asal, kamu bisa memilikinya. Kesempatan untuk memahami asal-usulnya, saya ingin anakku mencobanya. Kata Qin He Tian, saya tidak menyangka bahwa Tuan Istana Qin memiliki seorang putra yang juga telah membuka ruang asal. Dia benar-benar muda dan menjanjikan. Petik 2. Ji Lianying memandang Qin Jingyu dan berkata dengan terkejut. Ji Cheng menatap wajah Ji Lianying dan giginya gatal karena marah. Jelas sekali bahwa Ji Lianying dan Qin He Tian sedang berakting. Ji Lianying jelas-jelas sedang berakting. Saya baru saja pergi ke Istana Juman beberapa waktu yang lalu, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa Qin He Tian memiliki dua putra? Dan kondisi yang diusulkan oleh Qin He Tian hari ini kemungkinan besar adalah yang dibuat oleh Ji Lianying. Lagi pula, situasi di tanah leluhur keluarga Ji di wilayah utara bagaimana bisa Istana Juman tahu dengan jelas. Sekarang Ji Lianying masih berakting di depan semua orang, dan Ji Cheng sangat marah melihatnya. Ji Lianjun menatap adik laki-lakinya dengan wajah dingin, dan matanya mulai memiliki niat membunuh. Dia tanpa diduga, Ji Lianying akan berani mengkhianati tanah leluhur keluarga Ji. Kondisi yang diusulkan oleh Qin He Tian juga harus sesuai dengan maksud Ji Lianying. Ji Lianying menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar agar Istana Juman bekerja sama dengannya. Saudaraku, lihat apakah kondisi ini diusulkan oleh Istana Master Qin dapat diterima. Ji Lianying memandang Ji Lianjun dan bertanya, bagaimana menurutmu? Ji Lianjun berkata dengan wajah dingin, apakah kamu tidak tahu aturan tanah leluhur keluarga Ji? Orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah orang-orang dari Istana Juman mengikuti keluarga Ji kita. Bagaimana mereka bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji saya? Saudaraku, saya tahu di sana apakah aturan ini, tapi saya juga tahu bahwa selama kepala keluarga mengeluarkan. Kepala keluarga memerintahkan agar orang luar juga boleh masuk ke tanah leluhur. Petik 2. Saat nenek moyang kita membuat peraturan, mereka mengatakan bahwa selama mereka bisa sangat membantu keluarga Ji kita, bahkan orang luar pun bisa masuk. Kata Ji Lianying. Ketika Ji Lianjun mendengar ini, dia membanting meja dengan marah dan berkata, bagaimana Istana Juman ini bisa membantu keluarga Ji kita? Bisakah perintah patriarku diberikan kepada siapapun sesuka hati?
Petik 2. Saudaraku, bukankah situasinya sekarang istimewa? Kamu harus membuka beberapa saluran, jika tidak ada dari kita yang bisa memasuki tanah leluhur. Kata Ji Lianying cepat. Bab 3253. Bahkan jika kita tidak memasuki tanah leluhur, aku tidak bisa membiarkan orang-orang dari istana Juman masuk. Ji Lianjun meraung, wajahnya memerah. Huan Ji, karena Anda tidak setuju dengan kondisi ini, jangan katakan apapun lagi dan biarkan tinju Anda yang berbicara. Setelah Qin He Tian selesai berbicara, aura orang-orang di istana Juman bangkit kembali. Wap, Li Te, garis bawah. Garis bawah hal ini membuat kami tidak mungkin bisa memasuki tanah leluhur. Perkembangan marga sampingan kami lambat. Setelah menunggu bertahun-tahun, jika kami tidak bisa lagi memasuki tanah leluhur, bagaimana kita, para keturunan, dapat meningkatkan kekuatan kita? Sekte sampingan itu telah menunggu selama bertahun-tahun. Departemen mulai memberikan tekanan pada Ji Lianjun lagi. Ji Lianying memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia pasti akan mengalahkan Ji Lianying hari ini. Jika Ji Lianjun mengizinkan putra Qin He Tian memasuki tanah leluhur, maka dia telah memenuhi janjinya kepada Qin He Tian, dan kerjasama Qin He Tian dengannya pasti akan baik-baik saja. Jika Ji Lianjun bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan tidak mengizinkan putra Qin He Tian memasuki tanah leluhur, maka dia akan menyinggung banyak cabang keluarga Ji. Dengan cara ini, Ji Lianying dapat memenangkan klan sampingan ini dan mengisolasi Ji Lianying. Posisi kepala keluarga selanjutnya pasti akan jatuh ke tangannya. Jadi, apapun yang dipilih Ji Lianjun hari ini, Ji Lianying dijamin menang. Ji Lianjun melihat ke arah anggota agunan dan kemudian melirik ke arah Ji Lianying yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Wajahnya memerah karena marah dan tubuhnya sedikit gemetar. Ji Lianjun tahu bahwa ini adalah jebakan Ji Lianying, tetapi meskipun dia tahu itu jebakan, dia harus menerobosnya. Melihat ayahnya begitu marah, Ji Cheng berkata dengan marah, "Ji Lianying, apa niatmu berkolusi dengan istana Juman? Jangan kira tidak ada yang tahu tentang kunjunganmu ke istana Juman beberapa waktu lalu." Ji Cheng telah mengikuti Ji Lianying ke istana Juman, jadi sekarang Ji Lianying berakting dengan Qin He Tian, dan dia tidak tahan. Sekarang dia ingin memperlihatkan wajah Ji Lianying mata. Wajah Ji Lianying berubah dingin. "Ji Cheng, aku paman keduamu. Beraninya kamu melawanku seperti ini? Bukankah ayahmu mendidikmu?" "Ji Cheng, beraninya kamu memanggil ayahku dengan nama depannya? Menuduh palsu ayahku berkolusi dengan istana Juman. Apakah kamu memiliki perbedaan antara yang lebih tua dan yang lebih muda? Kamu tidak sopan dan harus mematuhi hukum keluarga." Ji Yue berdiri dan berteriak pada Ji Cheng. "Ji Yue, kamu memanggil adikku dengan nama depannya. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan kamu harus mematuhi aturan keluarga," kata Ji Meiling membantu Ji Cheng. "Ji Meiling, kamu masih kecil, apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Kamu harus mencari adikmu, mungkin dia sedang tidur di bawah selimut pria liar." Ji Meizhen juga mulai berbicara. Tanda seru, "Kamu." Wajah Ji Meiling memerah karena marah, tapi dia memang tidak sebaik adiknya Ji Meiyan dalam hal seks verbal. Ji Lianjun melihat kekacauan di tempat kejadian, mengerutkan kening dan berkata, "Oke, tutup mulut." Ji Lianjun menutup mulut semua orang dengan satu kalimat. "Kakak kedua, kamu benar. Masalah ini terserah kamu. Saya bisa mencabut perintah patriark dan membiarkan orang-orang dari istana Juman memasuki tanah leluhur." Ji Lianjun berkompromi, dan akhirnya mengeluarkan perintah patriark tanpa daya. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Saudaraku, lebih baik kamu memiliki konsep keseluruhan dan memahami situasi umum. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala keluarga?" Setelah menerima perintah dari kepala keluarga, Ji Lianying memberikan perintah kepala keluarga kepada Qin Jingyu, lalu Ji Lianying dan Qin He Tian saling memandang dan tersenyum. Setelah menyelesaikan masalah ini, semua orang mulai menuju tanah leluhur keluarga Ji. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang akhirnya memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Di antara mereka, Qin Jingyu adalah yang paling mencolok, hampir dua kepala lebih tinggi dari yang lain. Ji Yue dan Ji Meizhen berjalan ke kedua sisi Qin Jingyu, berbicara dan tertawa. Ji Meiling hanya bisa menatap mereka dengan tajam, tidak berani mengatakan apapun.
Sekarang dia telah memasuki tanah leluhur sendirian, Ji Cheng tidak lagi memenuhi syarat. Ji Meiling tidak tahu harus lari kemana, dan dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel, bab 3254. Kakak kedua, jangan takut, masih ada aku. Kali ini, Ji Yun, yang bercampur di antara kerumunan, berjalan ke arah Ji Meiling dan berbisik. Ji Meiling melirik Ji Yun dan mengangguk sambil tersenyum. Terlepas dari kekuatan Ji Yun, setidaknya dengan Ji Yun di sini, Ji Meiling tidak akan merasa terlalu kesepian. Saat Ji Meiling dan Ji Yun sedang berbicara, Ji Meizhen menemukan Ji Yun tidak jauh dari situ. Saudaraku, lihat, bukankah ini apoteker yang disewa Ji Cheng? Mengapa orang ini masuk juga? Petik 2. Ji Meizhen menunjuk ke arah Ji Yun dan berkata. Saat itu, Ji Cheng menemukan Dev dan yang lainnya dan berkata bahwa mereka semua adalah apoteker, jadi Ji Meizhen dan yang lainnya juga menganggap Ji Yun sebagai apoteker. Ji Yue meliriknya, lalu tersenyum dingin dan berkata, pasti Ji Cheng yang menyebabkan orang ini menyelinap ke dalam tim dan memasuki tanah leluhur. Dia tidak menyadari bahwa dia masih mengenakan pakaian keluarga Ji kita. Tapi itu tidak masalah. Titik. Bahkan jika dia mengenakan pakaian keluarga Ji dan memasuki tanah leluhur, itu akan sia-sia. Dia tidak akan bisa lulus ujian Taizu saat itu. Ketika Taizu menemukan orang ini keluar, aku akan melihat bagaimana mereka menjelaskannya. Ji Yue tidak memberitahu Ji Yun Gei langsung mengungkapkannya, tetapi harus menunggu sampai dia memasuki tanah leluhur dan ditangkap oleh Taizu, itu akan lucu. Kelompok mereka dengan cepat masuk ke tanah leluhur, dan kemudian masuk ke aula utama. Taizu dari keluarga Ji masih duduk di tengah aula, matanya sedikit tertutup. Setelah melihat ini, semua murid keluarga Ji berlutut dan beribadah di tanah, lalu dengan lantang berkata, murid keluarga Ji, beri penghormatan kepada Taizu. Taizu perlahan membuka matanya dan langsung menatap Qin Jingyu. Tidak perlu memeriksa garis keturunannya, sekilas terlihat bahwa Qin Jingyu bukanlah anggota keluarga Ji. Apa yang terjadi? Mengapa orang luar masuk? Taizu bertanya dengan dingin. Taizu, ini Tuan Qin dari Istana Juman. Karena Istana Juman baik terhadap keluarga Ji kami, kepala keluarga telah mengizinkan Tuan Qin memasuki tanah leluhur. Ada perintah kepala keluarga di sini. Ji Yue buru-buru memberi perintah kepala keluarga kepada Taizu, lihat. Tanda seru. Hanya Taizu dia meliriknya dan tidak berkata apa-apa, malah melambaikan tangannya dan membuka pintu tipis di belakangnya. Pintu cahaya terbuka dan semua orang bisa memasuki tanah leluhur, tapi Ji Yue penuh keraguan. Taizu, apakah kamu tidak memeriksa identitas kami? Bagaimana jika ada orang luar yang ikut campur? Petik 2. Ji Yue bertanya pada Taizu. Tidak ada yang akan menyelinap masuk, saya sudah memeriksanya. Orang-orang ini semua memiliki darah keluarga Ji. Kata Taizu ringan. Taizu, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu ingin memeriksanya lagi? Petik 2. Ji Yue jelas melihat Ji Yun dan berbaur dengan tim, tetapi Taizu tidak mengetahuinya. Apakah kamu menanyaiku? Taizu menatap Ji Yue dengan dingin. Pada pandangan ini, Ji Yue sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan bersujud berulang kali. Taizu, tenanglah, aku tidak berani mempertanyakan Taizu. Petik 2. Taizu, memang ada orang luar di tim ini. Setelah selesai berbicara, Ji Meizhen melangkah maju, dia menarik Ji Yun keluar dari tim. Ji Meizhen, apa yang kamu lakukan? Ji Meiling melangkah maju untuk menghentikannya. Ji Meiling, kamu memasukkan orang luar ke dalam tim dan memasuki tanah leluhur. Ini melanggar aturan keluarga Ji. Tunggu saja hukuman Taizu, kata Ji Meizhen sambil mencibir. Taizu, orang ini bukan keluarga Ji-ku. Dia adalah apoteker yang dipekerjakan oleh kota Ji. Tapi dia mengenakan pakaian keluarga Ji-ku dan masuk. Ini jelas tidak menganggap serius Taizu. Ji Yue menunjuk dengan cepat. Kata Ji Yun. Taizu hanya melirik Ji Yun, lalu berkata, tidak ada yang bisa menyelinap ke tanah leluhur di depanku. Orang ini memiliki darah keluarga Ji dan bukan orang luar. Apa? Ji Yue dan Ji Meizhen sama-sama tercengang. Taizu, bagaimana ini mungkin? Ji Meizhen sama sekali tidak percaya bahwa Ji Yun akan menjadi anggota keluarga Ji. Kamu tidak percaya padaku? Taizu memelototi Ji Meizhen.
Lutut Ji Meizhen langsung melunak dan dia berlutut di tanah. Bab 3255. Melihat identitasnya telah terungkap, Ji Yun tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia berlutut di depan Taizu dan berkata, "Junior Ji Yun, beri hormat kepada Taizu." Ji Meiling juga berlutut dan berkata, "Taizu, saudara laki-laki keenam adalah paman ketiga Ji Lianzan. Putraku satu-satunya, aku baru saja kembali beberapa waktu yang lalu." Ketika Ji Yue dan Ji Meizhen mendengar ini, mereka semua kaget. Ternyata Ji Yun adalah putra ketiga mereka, paman Ji Lienchan, tapi mereka tidak tahu apa-apa. "Oke, ayo masuk. Jangan buang waktu. Kali ini hanya ada 3 hari untuk membuka tanah leluhur. Berapa banyak yang bisa kamu panen tergantung pada keberuntunganmu sendiri." Taizu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk segera masuk ke dalam tanah leluhur. Tanda seru. Adapun perselisihan dalam keluarga Ji, Taizu tidak peduli, dia hanya ingin melindungi tanah leluhur. Segera, semua orang melewati gerbang cahaya dan memasuki tanah leluhur. Ini adalah pertama kalinya banyak orang memasuki tanah leluhur, jadi mereka sangat gugup. Ji Yun juga sedikit mengepalkan tinjunya, dengan wajah yang sangat gugup. "Adik keenam, kamu tidak perlu terlalu gugup. Tidak ada yang menakutkan di tanah leluhur. Selama tidak terlalu dalam, tidak akan ada apa-apa bahaya." Ji Meiling menghibur Ji Yun. Saat semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka, pemandangan indah yang dikelilingi pepohonan hijau subur dan pegunungan muncul di hadapan mereka. Banyak orang yang sangat terkejut saat melihat ini. Mereka mengira tanah leluhur ini dipenuhi aura teror dan diselimuti kekacauan abu-abu. Namun saya tidak menyangka bahwa pemandangan indah Gunung Tiangshan jauh melebihi ekspektasi banyak orang. Dan aura di sini berkali-kali lipat lebih kaya dari aura surga dan dunia manusia, bahkan aura aslinya pun sangat kaya. Hanya saja banyak dari orang-orang ini yang belum membuka ruang asal, sehingga tidak bisa menyadari asal-usulnya. "Saudaraku, kamu bilang anak paman ketiga ada di sini, tapi paman masih menyembunyikannya dari kita. Apakah dia punya niat?" Ji Meizhen melirik Ji Yun tidak jauh dari situ dan berkata, Dia pasti punya agenda. Sepertinya paman ketiga baik-baik saja di luar. Jangan lihat itu, kakak keenam tidak terlalu kuat, tapi teman-temannya sangat kuat, terutama Dev, yang tidak hanya seorang apoteker, tapi juga bisa mematahkan lengan Tuan Qin." Petik 2. Sepertinya paman itu pasti ingin mengikuti paman ketiga secara diam-diam, lalu bergabung dengan paman ketiga untuk mengusir garis keturunan kita. Petik 2. Ji Yue menganalisisnya dengan hati-hati. Bagaimanapun, Ji Lianjun pasti memiliki kepentingan egoisnya sendiri dalam menyembunyikan identitas Ji Yun, jika tidak, dia tidak akan menyembunyikannya. "Saudaraku, analisismu benar sekali. Sepertinya kita harus mengambil tindakan juga berjuang untuk memenangkan saudara keenam. Jika garis keturunan paman ketiga dapat menghidupi kami, maka posisi kepala keluarga pasti akan menjadi milik ayah saya." Petik 2. Ji Meizhen berbisik, "Baiklah, ayo pergi ke sana." Ji Yue mengangguk. Segera, Ji Meizhen dan Ji Yue berjalan menuju Ji Yun. "Kakak keenam, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah putra dari paman ketiga. Kenapa kamu tidak datang lebih awal beritahu adikmu? Jika kamu memberitahuku lebih awal, tidak akan ada kesalahpahaman." Ji Meizhen datang dan mengikuti Ji Yun dalam jebakan. "Benar, kakak keenam, kamu memperlakukan kami terlalu seperti orang luar. Sekarang kami tahu identitasmu, kami pasti akan menjagamu." Petik 2. Jangan melihat keindahan tanah leluhur ini, tapi mengandung banyak bahaya. Sebaiknya kamu ikut dengan kami. Kami bisa menjagamu jika terjadi sesuatu. Ikuti Ji Meiling. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjagamu? Ji Yue juga melangkah maju untuk memenangkan hati Ji Yun. "Ji Yue, Ji Meizhen, apa yang ingin kamu lakukan? Kakak keenam tidak akan bersama orang sepertimu, apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu dari saudara keenam?" Ji Meiling memelototi Ji Yue dan Ji Meizhen dan bertanya, "Ji Meiling, jangan bicara omong kosong. Apa yang bisa kita dapatkan dari kakak keenam? Kami hanya mengkhawatirkan keselamatan saudara keenam kami." Petik 2. Bisakah kamu melindungi saudara keenammu sendirian sekarang? Bagaimana jika kamu menghadapi bahaya di tanah leluhur ini? Petik 2. Ji Meizhen bertanya dengan nada menghina. Bab 53256.
Aku bisa, meski harus mengorbankan nyawaku, aku akan menjaga adik keenamku tetap aman. Kata Ji Meiling dengan marah. Oke, ayo berhenti berdebat. Kita semua adalah keluarga. Mengapa melakukan ini? Petik 2. Kakak kedua sendirian dan kesepian. Lebih baik aku tinggal bersamanya. Ji Yun memilih untuk tinggal bersama Ji Meiling. Namun, Ji Yun tidak banyak bicara, lagi pula dia dan Ji Meiling tidak sekuat Ji Yue dan Ji Meizhen, apalagi mereka juga memiliki Qin Jingyu. So Ji Yun mengatakan ini agar Ji Yue dan Ji Meizhen tidak memusuhi dia untuk sementara, jika tidak, mereka akan menjadi jahat di tanah leluhur dan menyerang dia dan Ji Meiling, yang akan merepotkan. Ji Meizhen ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihentikan oleh Ji Yue, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saudara keenam, kamu dapat mengikuti siapapun yang kamu inginkan, tetapi ketika kamu menghadapi bahaya, kamu harus menghubungi kami tepat waktu. Terima kasih. Saudara kedua, Ji Yun mengangguk. Ji Yue dan yang lainnya pergi, dan semua orang juga bubar, mencari peluang. Hanya ada 3 hari, tidak ada yang berani menunda. Adik keenam, ayo pergi juga. Selain tidak berdaya, tanah leluhur ini juga memiliki banyak sumber daya lainnya. Jika kita beruntung, alangkah baiknya bisa menemukan senjata sakti peninggalan nenek moyang kita, kata Ji Meiling kepada Ji Yun. Tanda seru. Ji Yun mengangguk, lalu mengikuti Ji Meiling ke tanah leluhur. Jauh di dalam tiang gunung, Dev masih bertarung mati-matian dengan monster fantasi asli itu. Saat dia terus membunuh binatang fantasi asli itu, Dev secara bertahap memperoleh beberapa wawasan. Dev tahu bahwa dia tidak jauh dari pemahaman tentang asal-usul sistem logam. Namun, tubuh Dev sudah dipenuhi bekas luka saat ini. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membunuh monster fantasi asli ini hanya dengan tubuh dan tinju Anda. Setelah membunuh monster fantasi asal lainnya, Dev jatuh ke tanah, terengah-engah, dan pakaiannya compang camping. Bahkan ada beberapa baju yang tidak menutupi badan. Ji Meiyan berjalan ke arah Dev dan menatap Dev dengan kekaguman di matanya. Kalau capek, istirahatlah sebentar. Tanah leluhur akan dibuka beberapa hari, jadi tidak perlu terburu-buru. Ji Meiyan menasihati Dev. Tidak, saya harus memahami asal mula sistem logam secepat mungkin. Dev menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan keras. Hanya setelah memahami asal-usul sistem logam barulah Dev mulai menyerap aura asli. Wuzu, dan asal-muasal ilusi, guntur dan kilat, serta asal mula api di tubuhnya semuanya perlu dilengkapi dengan aura asli. Dev harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya di sini dan tidak boleh membuang waktu. Tempat bagus seperti ini tidak dapat ditemukan kapanpun. Ji Meiyan melihat Dev begitu gigih, jadi dia tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, di pintu masuk tiang gunung, Ji Yue, Ji Meizhen dan Qin Jingyu juga masuk. Ada binatang fantasi paling asal di gunung ini, begitu banyak anak keluarga Ji yang tidak akan masuk. Lagi pula, mereka belum membuka ruang asal, jadi tidak ada gunanya masuk. Tapi kali ini Ji Yue dan Ji Meizhen menemani Qin Jingyu. Huan Qin, sebagian besar binatang fantasi asal di sini sebagian besar berasal dari unsur logam, jadi kemungkinan Anda memahami asal-usul unsur logam sangat tinggi. Kata Ji Yue kepada Qin Jingyu. Huan Qin, binatang fantasi asal ini perlu dibunuh dengan kekuatan tubuh fisik. Anda tidak dapat menggunakan mantra dan senjata magis. Hanya dengan cara ini Anda dapat menyadari asal-usul elemen logam secepat mungkin, hanya saja, dengan cara ini. Ini akan sedikit berbahaya, dan kamu harus kuat secara fisik untuk menahan serangan binatang fantasi asli itu. Ji Meizhen berkata kepada Qin Jingyu. Hahaha. Aku, klan Istana Juman, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dalam hal sihir, tapi dari segi tubuh fisik, siapa yang bisa membandingkan dengan kami orang barbar? Kami telah menempa tubuh kami sejak kami masih muda. Bahkan jika saya tidak bergerak sekarang, senjata biasa tidak akan menyakiti saya sama sekali. Petik 2. Qin Jingyu tertawa. Baginya, ini hanyalah permainan anak-anak. Bersambung.